saya ingin mengulas mengenai antena indoor untuk televisi ya, atau TV. Bisa untuk TV tabung maupun TV LED. Dan antena indoor ini berbeda dengan antena indoor lainnya ya. Dimana antena indoor yang lainnya itu dengan bentuk fisik yang lumayan besar, dan antena indoor yang satu ini itu untuk fisiknya sendiri terbilang tipis, tetapi dengan kemampuan yang lebih baik daripada antena indoor lainnya. Ini dia untuk antena indoornya ya. Dengan merek Tapfer ya. Untuk antena indoor ini sendiri mungkin tebalnya hanya beberapa mili ya, sangat tipis kalau kita pegang, dan bentuk antenanya pun tergolong lentur ya. Untuk bagian belakang antena itu dilengkapi semacam double tip ya, untuk ditempel di dinding. Ada 3 bagian. Kemudian untuk kabelnya sendiri itu tergolong panjang ya, kurang lebih sekitar 2 meter ya, kurang lebih sekitar 2 meter ya. Untuk bagian konektornya sendiri itu bentuknya seperti ini, yang bisa dihubungkan langsung dengan semacam amplifier untuk antena ya. Di dalam paketnya ini pun terdapat petunjuk manual, bisa kita lihat untuk petunjuknya. Dan terdapat gambar cara penggunaan atau pemasangannya ya. Antena ini dapat digabung dengan amplifier ataupun langsung dihubungkan dengan televisi Anda. Petunjuknya cukup mudah dan mudah dipahami ya. Petunjuk ini pun ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian paket yang tidak kalah pentingnya adalah semacam konverter ya. Semacam konverter. Konverter ini dipakai jika kita ingin menghubungkan antena ini langsung ke televisi. Contohnya seperti ini ya pemasangannya. Bagian ini kita masukkan ke sini dan kita putar karena ada dratnya, dan ini kita langsung hubungkan dengan televisi kita ya. Oke, untuk pengujian hasil dari antena ini langsung saja kita coba di televisi ya. Ya baik teman-teman, saya akan hubungkan antena ini ke televisi ini. Untuk kabelnya akan kita pasangkan ya. Ini antenanya. Ini trans 7.
masih trans 7. Saingan usaha gitu Pak. Iya, Bu Sri Ya, ini Wahyudi, saya mau MNC ngomong TV. satu lagi untuk yang bentar, saya mau ngomong apa ya, sebentar dulu lah. Lawar. Lawar ini mau tanya apa ya, sebentar. Ya lah. Ini Indosiar. Nanti untuk yang gambarnya jelek nih, antena hanya tinggal diubah posisinya ya. Sekarang saya bisa bekerja di stasiun televisi. Nah, seru kan belajar di Arti? Dari tangan ke wajah. Ini yang TP. Dengan Pulse White Beauty. Untuk angkat tangan, hilangkan kusam. Cuci tanganmu. Jika dibandingkan dengan antena indoor lainnya, antena ini jauh lebih bagus sinyalnya, daya tangkap sinyalnya, serta gambar yang dihasilkan pada TV jauh lebih bagus. LPP TVRI Iman Ini Broto TVRI. menyampaikan bahwa TVRI merupakan salah satu media beda. Fresco Cappuccino. Ini kembali lagi ke trans 7. Perfecto. Ubah momen kamu jadi perfecto dengan Fresco Cappuccino. Fresco Cappuccino-nya perfecto. Kumpulan video dari seluruh dunia. Ya teman-teman, salam sukses selalu. Kali ini saya ingin mengulas headlamp atau senter kepala merek Energizer ya. Ini penampilannya Energizer Vision HD Plus Headlight. Senternya terdiri dari 5 LED. Sini bisa dilihat. Kemudian untuk senter ini sinarnya maksimal 250 lumens. Dalam paket senter ini telah terdapat 3 baterai A3. Dan fitur-fiturnya yang pertama yaitu Night Vision. Ini sinar merah ya. Kemudian spesifikasinya 70 meter jarak cahayanya, waterproof. Maksudnya ya tahan di berbagai macam cuaca ya. Kemudian ini gambaran sinarnya. Dan di sini estimasi 50 jam. Kemudian dapat diredupkan, dan untuk bagian senter bisa diturunkan. Di sini tertulis 4 mode pencahayaan. Ini petunjuk penggantian baterai dan ini talinya. Ya, langsung saja kita buka ya. Ya, ini dia bentuk senternya ya. Dan ini 3 baterai A3 nya. Kemudian ini talinya. Kita lihat bahannya. Bagus ya.
bahannya lentur dan materialnya pun bagus. Langsung saja kita uji untuk sinarnya ya. Kita masukkan untuk 3 baterai A3. Di sini ada petunjuknya yang mana yang positif dan yang negatif ya. Sangat presisi sekali ya untuk 4 baterainya. Sedikit petunjuk, ketika memasukkan baterai dahulukan yang positif begini, baru yang negatif ditekan ya. Oke, kemudian dikunci, press ya. Ya, ini lampu merahnya, night vision. Saya akan coba matikan dulu lampu di ruangan saya. Ya, ini sudah saya matikan. Cukup terang ya untuk night visionnya. Kemudian tekan sekali lagi tombol mati. Ya, ini semua lampu menyala. 3 LED menyala. Kemudian saya tekan sekali lagi, lampu akan padam. Ya, ini hanya lampu yang tengah. Kita tekan tombolnya 2 kali. Ya, ini sangat terang ya lampunya ya. Jadi lampu ini atau senter kepala ini cocok ya digunakan untuk indoor maupun outdoor. Terutama jika outdoor ini seperti yang kita ketahui tahan untuk berbagai macam cuaca ya. Oke, sekarang saya akan coba matikan lampu di ruangan ini sehingga keadaan menjadi gelap. Ya, keadaan sudah gelap ya. Sekarang saya akan coba nyalakan senternya. Tekan 1 tombol, lampu merah akan menyala. Ini kurang lebih penampakan untuk lampu merahnya atau night vision. Ini terdiri dari 2 LED yang berwarna merah. Ya, sangat baik ya untuk lampu merahnya. Kemudian saya tekan 1 tombol lagi, mati. Tekan 1 tombol. Tekan tombol 2 kali, agak cepat sehingga ketiga lampu LED ini menyala. Kurang lebih seperti ini sinarnya. Ini ketiga lampu LED putih yang menyala. Kemudian saya tekan tombol sekali lagi dan mati. Ya, ini 1 lampu menyala. Lampu hanya bagian depan. Terlihat
sangat terang ya untuk satu lampu LED yang di tengah. Dan ini 3 lampu menyala. Ya, ini untuk meredupkan sinarnya cukup ditekan dan tahan ya gitu. Nah itu, ini redup ya sinarnya. 3 lampu menyala. Ini 1 lampu menyala. Coba akan saya redupkan. Ya, bisa diredupkan untuk 1 lampu. Begitu juga ketika hidupnya 3 lampu. Tekan, tahan, lalu lampu akan meredup. Dan ini kembali maksimal lampunya. Ini gambaran sinarnya ya. Saya tes di dalam ruangan yang gelap tanpa sinar lampu. Dan begini kurang lebih keadaan sinarnya. Untuk hasil sinarnya. Lampu utama yang di tengah, dan ini 2 lampu di kiri kanan ini LED berwarna putih juga, dan ini 2 lampu yang ini adalah lampu night vision atau lampu merah ya. Ya, sekian dulu video ulasan dari saya. Ya, halo teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas suatu barang ya, yaitu lampu emergency surya SQL L2207. Ini lampu emergency yang menurut saya sangat berguna dan praktis ya. Ada apa isi kotaknya ya? Mari kita buka. Ya. Ini dia lampu emergency surya SQL L2207 SMD LED dan bisa dicas. Di sini diklaim tahan hingga 7 jam lampu emergensinya. Oke, kalau itu kita perlu pembuktian lebih lanjut. Sekarang ini dia untuk bentuk lampunya ya, dan bagus ya bentuknya, unik, dan yang pasti ini praktis untuk indoor maupun outdoor, ataupun kita bawa bepergian kemanapun. Materialnya plastik, tapi solid ya. Di sini ada lubang untuk ditancapkan pada paku. Ya, biasa kita menempelnya di dinding rumah ya. Dan ini untuk pegangan kita jika kita membawa lampu ini untuk bepergian. Hanya beberapa senti ini ya ukurannya, kecil dan praktis, dan bahkan masuk kantong pun bisa ya, asalkan kantong atau saku kita lebar.
Di dalam kotak ini ada kartu garansi dan tidak ada kabel cas, tidak terdapat kabel cas. Dan untuk itu, ini yang membuat lampu ini berbeda dengan lampu emergency lainnya. Yang pertama, untuk jalur pengecasan itu sudah menggunakan micro USB ya, sama kayak kita mengecas HP atau powerbank ya. Dan kedua, untuk jalur pengecasannya ini ada DC 6 volt ya, cuman ini agak jarang ya, kita mungkin lebih familiar dengan yang ini seperti kita mengecas HP. Oke, sekarang kita akan tes sinarnya ya. Ini saya buka dulu. Nah, di sini untuk saklarnya ada tertulis off A dan B, ini sedang posisi off, mati ya. Dan seperti yang kita lihat di sini ada dua model untuk lampu emergensinya. Yang pertama di tengah, yang kedua di kiri kanan sini. Oke, kita tes sinarnya ya. Kita geser ke mode A. Oh, ini lampunya yang tengah ya, yang menyala. Untuk lampu bagian tengah yang seperti lampu neon ini ya. Oke, kemudian kita geser ke mode B. Nah, ini gabungan dari dua mode lampu ya, lampu yang tengah dan kiri kanan. Jadi ada sangat terang sekali ini ya sinarnya. Oke, sekarang coba saya akan padamkan lampu di ruangan ini ya, posisi gelap ya. Dan ini lampu yang tengah yang berbentuk neon, yang di dalamnya terdapat lampu LED. Oke, menurut saya sangat terang ya, satu mode saja sudah terang, apalagi ketika kita menggunakan dua mode ya. Ini lebih terang lagi. Ya, seperti ini kira-kira tampilannya ya. Ini satu mode, kemudian ini dua mode. Oke, untuk mengecasnya seperti kita mengecas HP ya, sangat praktis, hanya tinggal mencolokkan kabel micro USB nya. Nah, hidup berarti mengecas. Dan ini lampu ini tidak ada indikator jika sudah penuh. Jadi untuk mengetahui penuh atau tidaknya mungkin kita baca di kotaknya atau di petunjuk manualnya untuk estimasi waktu penuhnya berapa. Untuk pemakaian pertama yang pasti harus dicas terlebih dahulu. Oke, sekian itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya, salam sukses semuanya. Di video saya kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang lampu emergency Luby tipe L7739. Ini dia tampilannya, cukup praktis dan portable ya. Di sini tertulis daya lampunya 3 watt, tahan hingga 4 jam dengan kapasitas baterai 1200 mAh. Oke, untuk ketahanan baterai hingga 4 jam itu perlu kita lakukan pengujian lebih lanjut. Untuk saat ini saya akan coba melihat tampilan dan kemampuan lampu ini. Oh, ini dia mode lampunya ya, Luby. Ya, lampu ini ada dua,
mode penerangan. Yang pertama itu center di bagian sini, dan ini adalah lampu emergency. Ini dia ya petunjuknya lengkap. Dan di dalam kotaknya ada kartu garansi dari Lubi. Lalu ada kabel untuk mengecas lampu ini. Ini kabel listrik ya. Oke, sekarang langsung aja kita coba ya. Untuk materialnya sendiri ini plastik ya, tapi cukup solid menurut saya, dan cukup baik ya materialnya walaupun dari plastik. Ini adalah jalur untuk pengecasan, ini senter, dan ini lampu emergency. Oke, kita coba. Di sini ada dua mode. Untuk bagian sana adalah center ya, dan bagian sebelah sini itu lampu emergensinya, dan bagian tengah itu adalah off. Oke, langsung saja ya kita coba seberapa terang senternya. Ya, ini dia. Ini tampilan gambaran kira-kira untuk sinar senternya ya. Menurut saya sinarnya cukup terang ya, cukup terang. Kemudian lampu emergensinya pun ini juga tergolong terang ya. Untuk lampu emergensi dengan bentuk yang portable seperti ini, dengan kemampuan sinarnya. Oke, sekarang saya akan coba matikan lampu di ruangan ini. Nah, ini lampu di ruangan ini sudah saya matikan ya. Ya, kurang lebih sinarnya seperti ini. Ini untuk lampu emergensinya. Kemudian saya akan coba senternya ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Cukup terang kalau untuk senternya. Apalagi lampu emergensinya, yang sangat membantu ketika kita membutuhkan penerangan. Bisa digunakan indoor maupun outdoor. Dan bahkan dengan fisik lampu yang seperti ini bahkan bisa masuk dalam saku, jaket, atau baju kita, asalkan saku kita cukup besar. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk gambaran sinarnya. Menurut saya terang, dan lampu ini bisa dijadikan sebagai referensi ya jika Anda ingin membeli lampu emergensi yang portable tetapi dengan sinar yang terang. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya akan nyalakan lampu. Sekarang saya akan coba untuk pengecasannya. Ini dimasukkan ke sini ya teman-teman ya. Dan ada lampu indikator. Ya, menyala. Ini sedang dicas ya, seperti ini kurang lebih lampunya. Dan perlu diperhatikan bahwa untuk lama pengecasan mungkin teman-teman bisa baca di kotaknya atau di petunjuk manualnya ini. Dan lampu indikator ini tidak akan berubah warna jika sudah penuh. Jadi ketika kita mengecas lampu ini, silakan baca petunjuknya, atau kita bisa kira-kira berapa jam dengan kapasitas baterai 1200. Mungkin sekitar 4 jam, 5 jam sampai 6 jam ya, kurang lebih.
jika kita mau estimasi. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, salam sukses selalu. Kali ini saya ingin mengulas lampu emergensi dan kipas merek Surya tipe SDR 22 England dan spesifikasi kipas 6 in 12 SMD LED hingga 15 jam untuk durasi LED-nya dan hingga 5 jam untuk durasi kipas. Kemudian fungsi lainnya yaitu fungsi power bank dan proteksi kekurangan cas. Langsung saja ya kita buka ya kotaknya. Ya, ini untuk penampakan kipasnya, penampilannya. Bentuknya lumayan bagus dan unik, dan kipas ini dilengkapi dengan pegangan, kemudian dilengkapi lubang untuk digantung di dinding. Jadi kipas ini bisa dipasang di dinding ya, kurang lebih seperti ini. Ini tombol untuk lampu emergensinya dan ini untuk tombol kipasnya. Ini lampu indikator ketika kipas ini sedang diisi ulang untuk dayanya. Kemudian paket di dalam kotak terdapat kabel cas listrik ya. Dan petunjuk manual. Dalam paket ini saya tidak mendapatkan kartu garansi. Saya juga tidak tahu apakah produk ini bergaransi atau tidak. Langsung saja kita coba ya untuk kipasnya. Ya, ini lampu LED. Terdapat 2 mode untuk lampu emergensinya. Ini mode pertama dan ini mode kedua. Kemudian tombol sebelah sini untuk fungsi kipas. Terdapat 2 mode juga untuk putaran kipasnya. Cukup terasa anginnya, masih sepoi-sepoi. Kemudian mode kedua, mode ini lebih kencang dan anginnya lebih terasa dari yang mode pertama. Kemudian saya akan coba untuk menyalakan lampu emergensi dan kipas secara bersamaan. Ketika dinyalakan bersamaan,
fungsi kipas maupun lampu emergensi sama sekali tidak terganggu. Cuman yang harus kita tahu bahwa dua fungsi seperti ini ketika kita gunakan secara bersamaan tentu akan membuat baterai cepat habis. Oleh karena itu saran saya gunakanlah seperlunya, sesuai kebutuhan kita untuk fungsinya. Sekarang saya akan coba matikan lampu di ruangan ini. Kita akan lihat seberapa terang untuk lampu emergensinya. Ya, posisi sudah gelap, lampu sudah saya matikan. Kita akan lihat untuk lampu emergensinya. Ya, ini mode pertama. Cukup terang untuk mode pertama. Ini mode kedua, lebih terang lagi ya. Sekarang untuk pengecasan. Lampu indikator menyala. Dan lampu indikator ini tidak akan berubah warna ketika baterainya sudah penuh. Oleh karena itu kita harus bisa mengestimasi waktu untuk pengecasannya dengan membaca petunjuk pada kotak atau petunjuk manualnya. Kemudian untuk fungsi power bank, kita harus posisikan untuk saklar geser ke posisi on, baru USB ini dapat berfungsi ya. Untuk kabel USB-nya tidak disertakan ya. Ya, lampu indikator cas menyala. Artinya fungsi power bank pada alat ini berfungsi dengan baik ya. Jangan lupa untuk mematikan kembali tombol saklar geser ke posisi off ketika kita tidak menggunakan fungsi USB ini. Kemudian ini ada jalur pengecasan melalui DC 6 volt ya. Cuman ini tergolong jarang, kita lebih mudah menggunakan jalur listrik karena kabelnya sudah disertakan. Sekian dulu, terima kasih.